Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas 19 ayat yang ke-43 dan 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menjepit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah lawatan Yesus, kesedihan Yesus, tangisan Yesus terhadap kota Yerusalem. Diceritakan bahwa Yesus memandang apa yang terjadi di Yerusalem sungguh-sungguh memprihatinkan. Kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidupnya, kelakuannya sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Yesus hadir untuk mengingatkan mereka supaya mencari damai sejahtera Tuhan, mencari kehendak Allah supaya mereka boleh mendapatkan kemurahan dan anugerah-Nya. Tetapi apa yang mereka kerjakan itu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyampaikan satu nubuat besar bahwa kalian akan dikepung oleh musuh, akan dihancurkan, bahkan disebut temboknya akan hancur, tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain, arti hancur total betul. Jadi tidak hanya sekedar kalah militer, tetapi hancur secara budaya, hancur secara religius, hancur luar biasa. Dan secara faktual memang peristiwa itu terjadi setelah peristiwa Tuhan Yesus dihancurkan oleh kerajaan Mawi pada waktu itu. Nah, apa yang boleh kita hayati dari bacaan kita? Yang pertama adalah menolak Tuhan. Itu artinya mendekati persoalan. Menjauh dari Tuhan itu artinya sedang berdekatan, semakin dekat dengan kehancuran. Sederhananya saja, kalau Tuhan itu sumber perlindungan, kita menolak Tuhan, kita nggak ada perlindungan, maka kita akan jadi bulan-bulanan kehidupan dan setan, kan gitu kira-kira. Jadi Tuhan itu menawarkan damai, menawarkan hidup di dalam otoritasnya Dia, tetapi seringkali manusia mengambil otoritas itu, mengambil kuasanya sendiri, merasa bisa kendalikan seluruh hidupnya, dia bisa atur semuanya sesuai dengan maunya dia. Tapi kenyataannya tidak. Dunia yang akan menghancurkan setiap orang yang merasa bisa kendalikan kehidupannya sendiri. Yang kedua, yang boleh kita hayati adalah Tuhan sebenarnya sudah ngomong terus sama kita. Cintanya itu terus senantiasa disuarakan kepada kita. Dikatakan dalam hal ini, engkau tidak mengenal. Kata yang tepat di sini itu, kata mengenal itu bukan soal tahu pengetahuan ya memang, tapi soal relasi yang mendalam.
Artinya kamu itu peka nggak sama sinyal yang dinyatakan Tuhan sama kita? Apakah kita itu mengabaikan atau menganggap penting apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita melalui berbagai cara Tuhan mendekati kita? Kalau kita gagal mengenali makna kehadiran Allah dalam bentuk yang macam-macam itu, maka kita sebenarnya tumpul relasi kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kemudian peka dengan setiap tanda peringatan Tuhan, artinya kita kenal hatinya dan kita akan terselamatkan. Semoga kita jadi pribadi yang mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh sehingga peka dan tidak abai memperhatikan dengan sungguh setiap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam berbagai cara hidup ini. Yang ketiga yang perlu kita sadari, Tuhan itu menangis melihat kehancuran Yerusalem. Yesus menangis atas Yerusalem. Ini jadi penting secara teologis. Penghakiman bukanlah ekspresi kebencian Allah. Kehancuran hidup kita bukanlah kebahagiaan Tuhan. Tuhan nangis kalau hidup kita hancur. Kalau kita nggak peka dengan peringatannya, Tuhan sudah berulang-ulang kasih tahu dalam berbagai hal, tetapi kita masih ndablek saja. Dan kemudian kita hancur dalam hidup kita. Bukan Tuhan bahagia. Tidak membuat Tuhan senang lihat kita. Tuhan nangis saat kita hancur-hancuran. Cinta Tuhan adalah cinta yang sungguh-sungguh ingin memulihkan. Tetapi kita menolak cintanya. Kita memilih jalan yang menjauh dari kehendak-Nya. Kita semakin dekat dengan kehancuran, dan itu yang membuat Tuhan menangis. Semoga kita tahu cintanya, sehingga kita pulang menemukan cinta Tuhan, bukan karena takut hukuman, tetapi karena kita rasakan cintanya yang luar biasa buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta Tuhan terus memanggil kita dalam damai-Nya. Terimalah cinta, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.